Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang beranggotakan saya Radian Putra Wijaya, Saya Dika Malik Maulana, saya Muhammad Hanifi, saya Aldan Abdullah Saputra. Pengertian posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan meliputi aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain sebagai berikut. aspek-aspek kehidupan sosial. 1. Penduduk Indonesia berasal di antara daerah berpendudukan padat di utara dan daerah berpenduduk jarang di selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara Asia daratan bagian utara dan demokrasi liberal di selatan. aspek-aspek kehidupan sosial. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosial di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada antara masyarakat sosial di utara dan masyarakat individual di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non militer. 1. Ancaman di bidang militer. Perkembangan persenjataan militer di setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan ada negara yang memiliki senjata pemusnah massal yang berbahan kimia dan nuklir. Aktivitas ini merupakan ancaman militer yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Kekuatan senjata ini dapat digunakan untuk melakukan wilayah agresi atau invasi, pemberontakan, pelanggaran bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Bangsa Indonesia pernah merasakan banyak invasi atau diserang oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada agresi militer 1 pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer 2 tanggal 9 Desember 1948. 2. Ancaman non militer. Ancaman hakikat non militer ancaman pada menggunakan faktor-faktor yang non militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif dari globalisasi yang menghilangkan sekat atau batas pergaulan antara bangsa secara disadari ataupun tidak, telah memberikan dampak negatif yang kemudian menjadi ancaman bagi keutuhan sebuah negara termasuk Indonesia. Ancaman non militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contoh ancaman non militer seperti pengaruh gaya hidup, lifestyle, kebarat-baratan, sudah kita memilih budaya sendiri, kita menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya. Ancaman non militer memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer.
Ancaman non-militer ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi, serta keselamatan umum. Sudah ada yang ditanyakan? Tidak? Kalau tidak, closing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.